memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Gitu. Masih. Apa boleh menanggapi atau izin Bu Ketua? Makin. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya? Iya. Apa saudara? Bentar, memohon sebentar ya. Saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengenai Yang masalah punya ini. bunyi tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang Nah, disampaikan jadi begini, ini chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan, yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andai kan teman-teman atau bapak ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mau mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum, iya kan? Mazhab itu bisa diambil penguatannya dari mana aja, dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic humanity, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register aqua, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik. Ya, Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM, itu perintah majelisnya. Gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat, begitu. Ya, ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral. Ya, Bapak mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai satu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu, gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan. Tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan, untuk orang lain minta, Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan, ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan. Berita acara sidang, dikecualikan. Benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM, berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan. Nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua. Begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata
surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Nggak bisa Pak. Ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Ya, teman-teman, ijazah Jokowi digugat lagi penggugat alumni UGM. Nah, teman-teman, memang sidang demi sidang dilakukan dalam kasus ijazah Pak Jokowi, dan setiap kali diadakan sidang maka terlihat Pak Jokowi tidak pernah hadir, sehingga muncul alumni dari UGM ini menggugat ijazah Pak Jokowi. Ya, fokusnya bukan lagi untuk melihat keaslian ijazah Pak Jokowi, bukan melihat asli atau tidak, tetapi fokusnya adalah setidaknya Pak Jokowi hadir dalam persidangan. Ya, karena yang memiliki kewenangan untuk menyuruh atau memaksa Pak Jokowi hadir dalam persidangan adalah hakim sendiri tentunya. Ya, pihak lain tidak memiliki satu hak untuk menyuruh Pak Jokowi hadir dalam persidangan. Nah, apakah nantinya ketika gugatan baru ini dilanjutkan di persidangan, maka apakah nanti Pak Jokowi akan dipaksa hadir untuk mengikuti kasus ijazah ini? Karena kasus ijazah ini sangat lama sekali dan terus bergulir, sehingga ketika sidang demi sidang diadakan tanpa ada Pak Jokowi hadir, maka tentu sidang demi sidang itu itu sia-sia, karena Pak Jokowi sendiri tidak hadir dalam hal ini. Setidaknya hadir, apalagi menunjukkan ijazahnya, dirinya saja tidak hadir, teman-teman. Oke, kita lihat bagaimana alumni menggugat ijazah Pak Jokowi ini. Teman-teman, ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digugat. Kali ini oleh seorang pengacara asal Klaten sekaligus alumni Fakultas Hukum UGM, Sigit Pratomo. Nah, ini namanya Sigit Pratomo dari asal Klaten, teman-teman, dan dia juga adalah alumni dari Fakultas Hukum UGM. Gugatan didaftarkan secara perdata di Pengadilan PN Solo. Nah, ternyata itu digugat di PN Solo, teman-teman. Kemudian Sigit menggugat Jokowi dengan tindakan melawan hukum dengan nomor perkara 101-PDT-G-2026-PN-SKT. Nah, ini dalilnya, teman-teman, bahwa Pak Jokowi diduga melakukan tindakan melawan hukum. Melawan hukum seperti apa? Yaitu tidak hadir, tidak menghormati persidangan. Kenapa? Karena tidak hadir dalam setiap sidang dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Deretan sidang ijazah Pak Jokowi, memang Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam hal itu. Oke, adapun turut tergugat dalam perkara itu. Nah, siapa saja yang tergugat dalam perkara yang digugatnya, teman-teman? Yaitu Universitas Gadjah Mada UGM. Ini yang kemudian sebagai tergugat satu. UGM sebagai tergugat satu, kan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Polda Metro Jaya sebagai tergugat dua. Dalam gugatan Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak pernah hadir dalam sidang yang menggugatnya. Ada dua, tergugat satu tadi, teman-teman, UGM sendiri, kemudian tergugat dua adalah Polda Metro Jaya, dan dalam gugatannya itu Jokowi dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena setiap kali ada persidangan, katanya, Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan. Oke, serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di publik maupun dalam persidangan. Memang Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya, teman-teman, karena mungkin Pak Jokowi ini berpegang teguh terhadap prinsipnya, bahwa dulunya dia mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan itu palsu, maka dia yang akan membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan ijazahnya, maka Pak Jokowi pernah menegaskan bahwa tidak pernah menunjukkan ijazahnya di hadapan publik kecuali di persidangan. Nah, ini yang terus ditunggu oleh masyarakat. Kapan Pak Jokowi hadir dalam persidangan?
ya setidaknya hadir dalam persidangan, memberikan keterangan, dan baru nantinya akan menunjukkan ijazahnya. Nah, bagaimana menunjukkan ijazahnya di pengadilan, ya, sedangkan Pak Jokowi sendiri tidak hadir. Nah, ini yang sering sekali ditunggu-tunggu oleh publik, dan mungkin ini juga salah satu yang menggugat ini melakukan atau mengajukan gugatan ini karena mungkin dari dulu dia menunggu Pak Jokowi ini hadir nggak di persidangan. Hadir, tapi setiap kali ada sidang demi sidang maka Pak Jokowi tidak hadir. Yang mewakili itu adalah kuasa hukumnya, ya, secara penuh diberikan kuasa penuh kepada kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan setiap kali ada sidang. Kemudian sidang perdana dilaksanakan hari ini Selasa 5 Mei dengan agenda pemanggilan para pihak. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Bayu Soho Raharjo serta 2 hakim anggota Dian Erdianto dan Ledis Meriana Bakara. Kemudian teman-teman, pada sidang perdana itu para prinsipal tidak hadir. Nah, memang pada sidang itu teman-teman prinsipal tidak hadir, ya, baik itu tergugat 1 dan juga tergugat 2. Ya, memang teman-teman, kasus ijazah Pak Jokowi ini sangat-sangat menguras tenaga, apalagi tenaga dari Rolls-Royce CS teman-teman. Mereka terus bersuara, ya, terus menyampaikan hal-hal bagaimana dengan dugaan-dugaan ijazah Pak Jokowi, dan memang ada saja hal-hal yang mereka temukan teman-teman sebagai bahan diskusi, bahkan berapa kali, ya, bukan hanya puluhan kali, ya, di TV ya nasional itu ditayangkan, di Rakyat Bersuara itu sudah puluhan kali ditayangkan bagaimana perdebatan demi perdebatan soal ijazah Pak Jokowi, dan sampai sekarang juga belum ada titik terang dalam penyelesaian kasus ini, atau belum ada titik terang bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Masih dalam pertanyaan sejak awal itu sampai sekarang sama, belum ditemukan kepastian bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Karena setiap Pak Jokowi ya memberikan klarifikasi soal ijazahnya, maka nantinya akan dibuktikan di persidangan. Tidak ada Pak Jokowi mengatakan ini ijazah saya, tidak seperti itu, tetapi selalu menjanjikan bahwa akan dibuktikan nantinya di persidangan. Babak baru kasus ijazah Jokowi, penggugat kini dari alumnus UGM. Kali ini penggugat adalah seorang pengacara asal Klaten katanya teman-teman. Kita sudah melihat tadi, ya, kita lihat bagaimana dengan respon Jokowi, ya. Respon Jokowi soal ijazah digugat alumni UGM. Nah, kita melihat bagaimana respon dari Pak Jokowi dalam hal ini. Karena yang menggugat itu adalah alumni UGM, sedangkan Pak Jokowi alumni UGM. Nah, kuasa hukum Presiden Jokowi alias Jokowi, yaitu YB Irfan, mengungkapkan sikap kliennya atas gugatan terkait ijazah yang dilayangkan seorang pengacara asal Klaten sekaligus alumni Fakultas Hukum UGM, yaitu Sigit Pratomo. Teman-teman, YB Irfan menyebut bahwa Jokowi telah mengetahui gugatan tersebut dan menunjuk YB Irfan menjadi kuasa hukumnya. Jokowi hanya menyikapi dari gugatan tersebut. Ya, memang YB Irfan ini adalah orang yang menjadi kuasa hukum Pak Jokowi sejak awal, ya. Ketika ada gugatan, maka dia menunjukkan YB Irfan ini. Respon Pak Jokowi terkait perkara ini datar-datar, kata Irfan kepada awak media di PN Solo Selasa 5 Mei. Meski demikian, ia menghormati dengan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat sebab materi gugatannya tidak ada kata maupun kalimat yang menyerang kehormatan Jokowi. Nah, kenapa ini YB Irfan mengatakan bahwa menghormati dengan gugatan yang dilayangkan itu? Karena katanya bahwa ya tidak ada materi yang atau kalimat yang menyerang kehormatan Jokowi. Berarti kalau ada kalimat yang menyerang Pak Jokowi, maka tentu dia tidak menghormati, ya. Bisa saja seperti itu, karena katanya di sini bahwa dia menghormati dengan gugatan yang dilayangkan itu.
Oke, di dalam formulasi gugatannya nampak santunlah, jadi tidak terdapat adanya suatu dalil gugatan yang sifatnya menyerang atas kehormatan diri Pak Jokowi seperti layaknya gugatan-gugatan sebelumnya. Kami juga menanggapi dengan nada dan sikap yang humanis, terang Irfan. Nah, kemudian teman-teman, bahwa pihak penggugat pun mengakui bahwa Pak Jokowi adalah sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Imbunya. Sigit menggugat Jokowi dengan tindakan melawan hukum dengan nomor perkara, ya, adapun turut tergugat dalam perkara itu adalah Universitas Gadjah Mada UGM sebagai turut tergugat 1 dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Polda Metro Jaya sebagai turut tergugat 2. Ya, dalam gugatan Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak pernah hadir dalam sidang yang menggugatnya serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di publik maupun dalam persidangan. YB Irfan menjelaskan sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah aslinya di publik maupun di persidangan dianggap melawan hukum, katanya. Nah, itu teman-teman tentang sidang demi sidang dalam kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir ini, dan kita mengharapkan segera selesai kasus ini karena tentu banyak lagi ya kasus-kasus yang lain yang menjadi fokus teman-teman, apalagi mengenai kasus santriwati ini yang melibatkan salah satu oknum kiai yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai teman-teman. Maka harusnya fokus di situ supaya ya hal-hal tersebut ya tidak terulang lagi terjadi, hal-hal tersebut tidak ya istilahnya tidak menambah banyak ya generasi-generasi bangsa yang rusak. Dengan melakukan hal itu oknum kiai tersebut ya, maka ya itu sudah merusak generasi bangsa. Nah, makanya harusnya fokus di situ, membahas di situ. Seperti apalagi Hotman Paris telah meminta supaya DPR mensahkan undang-undang mengenai hukuman mati bagi para oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan pencabulan tersebut. Apalagi ini berkedok agama teman-teman, ya dikatakan iming-iming sesuatu masuk surga dan lain sebagainya, itu sangat membahayakan sekali ya, karena dengan hal itu maka bisa saja orang di bawah anak-anak di bawah umur ya percaya akan hal itu, dan ketika percaya akan hal itu maka ya disitulah rusak anak-anak bangsa, karena ya oknum kiai tersebut bisa saja melakukan seenaknya ya, karena dia sudah berhasil mendoktrin atau memberikan satu ya hal-hal yang menurutnya itu bisa ya memuaskan hawa nafsunya. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.